11/2005 jam 14.00 akan presentasi dari Pusdiak Alliance. Seperti ini akan dipimpin oleh Bapak Maulana selaku fasilitator. Monggo Pak Maulana. Silakan presentasi semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin. Saya persilakan untuk Alliance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Samarinda, Bu Ida Sudi Setiani SPD NTB, dan Bapak Fasilitator Bapak Maulana dan Bapak Trainer Pak Idin. Saya Muhammad Arifudin, Ketua Pus dari JAS Alliance, akan mempresentasikan perencanaan penjualan kami. Untuk pertama kita mengenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Muhammad Arifudin sebagai ketua, dan saya Ismail Rahman sebagai editor dari Pus JAS Alliance. Saya Muhammad Kevin Abraham sebagai produsen. Saya Saira Agustin sebagai bendahara. Saya Riki Jodhpur sebagai marketer. Oke, kita lanjut. Pertama, nama JAS sendiri diambil dari inisial nama kami semua. Yang mulai dari ide, semangat, dan kekompakan kami. Kami suka bereksperimen di dunia foto, video, dan desain. Dan program unggulan kami adalah sablon baju. Buat kami, setiap karya bukan cuma tugas, tapi juga cara kami mengekspresikan kreasi dan kerjasama tim. Karena di balik logo JAS Alliance ada semangat, tawa, dan perjuangan bareng-bareng buat terus berkembang. Selanjutnya ada produk unggulan. Produk unggulan kami adalah sablon baju. Kami menyediakan jasa sablon baju dan customer dapat request gambar sesuai keinginan mereka. Jika mereka bingung, kami juga menyediakan sablon baju yang unik. Contohnya seperti itu, yang warna putih dan juga baju yang dipakai gambar kecil. Ini contoh sablon baju. Produk lainnya kami menyediakan sablon tote bag. Produk ini tidak jauh beda dengan produk unggulan tadi, yaitu sablon baju. Kami menyediakan jasa sablon tote bag yang bisa di-request oleh customer, dan tentunya kami menyediakan sablon yang unik. Produk ini kami menyediakan jasa foto, edit, kami menyediakan jasa editing dalam bentuk apapun. Contohnya membuat logo, edit, video, atau yang lain-lainnya. Dan ini untuk bahannya dilakukan bahan yang mau kita sablon atau tadi. Bahan dilakukan bahan yang mau kita sablon atau tadi sablon dengan suhu 160 derajat. Kita lanjut. Bahan yang mau kita sablon dengan suhu 160 derajat. Kalau kita masukkan, baru kita panaskan terlebih dahulu. Kita tunggu. Tadi pembuatan pemanasan ini. Kita lanjut. Target dan strategi pemasaran. Yang pertama, target pemasaran kami adalah masyarakat berusia 16 sampai 30 tahun, terutama pelajar, mahasiswa, dan warga sekitar. Yang kedua, strategi pemasaran kami memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Kami juga mempromosikan langsung di lingkungan sekolah dan
P3 lah. Proyeksi penjualan. Untuk proyeksi penjualan kita ambil dari 3 bulan pertama. Kami menargetkan penjualan sebagai berikut ini. Pada bulan pertama 10 unit dengan pendapat sekitar 450.000. Untuk bulan kedua 15 unit dengan pendapatan sekitar 675.000. Untuk bulan ketiga 20 unit dengan pendapatan sekitar 800.000. Oke, kesimpulannya presentasi dari kami, tim Jaks Alliance, kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberi layanan yang terbaik. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Untuk informasi yang lebih lanjut bisa menghubungi sosial media dan website yang sudah di layar. Apa ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Baik, terima kasih untuk presentasinya. Kegiatan yang dilaksanakan oleh tim Jaks Alliance ini sudah lumayan membanggakan ya. Tetapi saya ingin bertanya, apa yang sudah kalian lakukan lagi untuk meningkatkan omset atau meningkatkan pesanan, atau bagaimana supaya Jaks Alliance ini dipercaya oleh masyarakat, paling tidak oleh teman-teman di SMA 12 untuk menghasilkan produk-produk seperti misalnya paling tidak kaos kelas gitu ya, atau kaos kelompok pramuka atau kelompok PMR. Jadi mereka tidak perlu beli di luar, tapi kalianlah yang seharusnya bisa memberikan peluang, mendapatkan peluang ini. Nah, sekarang apa yang sudah kalian lakukan? Sudahkah kalian lakukan atau belum? Terima kasih. Ya, untuk promosi produk itu kami masih merencanakan dulu. Kita mau menjual atau mempromosikan di dalam sehari dan bagi kita, karena kami mulai sablon baju karena di sekitar wilayah kami, terutama seperti Tanah Merah, Sungai Siring, dan Desa Budaya Pangkal sendiri itu kan minim tempat sablon baju, Bu. Jadi kami memilih sablon baju. Lalu kita mempromosikan, rencananya kami mau mulai dari Instagram dan kita mau iklankan ke teman-teman juga tentang ini Bu, promosikan tentang sablon bajunya ini, Bu. Dan sablon yang lain ya itu. Ada tambahan dari yang lain? Saya tambahkan ya, Bu ya. Untuk promosi sablon baju, mungkin kita coba promosikan pertama ke pramuka dulu, Bu. Karena di pramuka itu kan ada namanya baju lapangan tuh, Bu. Nah, mungkin di baju lapangannya kita bisa sablonkan gambar gelas kelapa atau gambar-gambar pramuka lain. Begitu juga untuk PMR. Mungkin PMR juga butuh baju untuk kegiatan di luar kayak di lapangan gitu, Bu. Jadi kita bisa promosikan tentang sablon baju kita ke ekskul lain juga bisa, mungkin seperti voli atau futsal bisa juga, Bu. Ya baik, terima kasih ya. Jadi selain promosi ke dalam komunal ya, dan tempat-tempat belajar itu kan di luar jalan sekolah gitu ya. Tadi sudah akan mengusahakan promosi di dalam sekolah, misalnya untuk beberapa siswa yang ada di sekolah kita. Saran saya untuk ekspansi ini, karena tidak boleh malu, tidak boleh takut, buktikan bahwa produk kalian itu bagus. Mulailah untuk berpromosi di luar, door to door. Sasarannya yang saya sarankan ya, waktu itu kan pernah ada pesanan supir bandara ya. Nah, produk-produk yang pernah saya sarankan untuk kalian promosikan langsung kelurahan. Kelurahan itu kan sering ada event jalan santai, sering ada event
apa gitu ya, bawa produk itu, hasil produk itu ke kelurahan ya, entah itu MUK, entah itu gantungan kunci, nggak apa-apa. Memang awalnya pengusaha besar saja mereka seperti itu ya. Jadi mereka harus tidak malu menawarkan produknya supaya orang tahu gitu ya. Kalau tidak semua orang itu melihat Instagram, tidak semua orang itu melihat TikTok ya. Apalagi usia-usia saya ini kan jarang sebenarnya ada orang seperti saya. Nah, datangi saja ya, kalau perlu pengantar dari sekolah, perlu pengantar kita buatkan. Tapi yang jelas di masa-masa misalnya ada kegiatan itu, insya Allah produk kalian akan bisa digunakan. Demikian Pak. Terima kasih. Untuk saya ingin tahu selama setahun kegiatan Berpek, apakah ada catatan pengeluaran dan pemasukan dari Pusdinjak saya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah ketentuan dua ini nanti akan kalian gunakan setelah lulus dari SMA 12 sama tidak? Lalu apakah kalian buat multimedia bermanfaat bagi kalian? Terus produknya apakah hanya sabun baju? Terus apakah packagingnya atau ciri khasnya dari tim kalian apakah ada gitu? Misalnya juga sabun baju nah juga apakah ada ciri khas yang membedakan dengan plus lainnya? Nah, kan? Ya, jadi setidaknya kalian harus bisa menambahkan bahwa ini adalah sablonan dari kurs SMA 2012 yaitu khususnya tim Dias Aliansi. Oke, itu dari saya. Silakan dijawab. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Yang pertama saya jawab tentang pengeluaran dan pemasukan fokus kami apa ya. Untuk pengeluaran dan pemasukan sebelum kami tampilkan Pak, lebih menghitung. Ya. Jadi perencanaan. Oh, oke. Untuk yang kedua, apa tadi Pak pertanyaannya? Yang kedua apakah Akan dilanjutkan. ya akan kalian lanjutkan atau menolak dua track ini menurut kalian? Kegiatan dua track ini mungkin setelah lulus kami akan lanjutkan Pak. Seperti untuk jasa sabun baju mungkin kita akan buka toko sabun baju seperti itu Pak. Produk lainnya sabun baju Ada lainnya seperti sabun tote kita buka juga sabun dan jasa editing juga. Ya, jadi seingat saya kemarin waktu festival Berpek kan kalian membawa payung. Ya, Nah, itu kan terjual tuh. ya. Padahal itu bisa kalian lakukan. Kan penasaran nih bagaimana caranya aku bisa nyambung payung. Nah, kenapa tidak diambil? Ya. Oke. Jadi dari saya terima kasih pusing Pak Gini. Sudah. Ya, tadi sudah disampaikan dari dirinya sama pasti saya nggak panjang lebar. Selalu saya sampaikan ketika kita mulai training, mulai kita melakukan materi dari awal, bahan kalian itu bagus, cuma satu kalian itu malu sama branding kalian enggak. Tadi benar yang dibilang Pak Maulana, dimana orang mau kenal tanpa ada branding. Branding itu kayak nama itu harus nempel kayak kalian. Contoh nama kan Kevin, seorang Kevin. Orang nggak akan tahu Kevin itu anak mana, kecuali di namanya ada hashtagnya, ada apa namanya. Atau Kevin, oh Kevin mana ya? Kevin banyak nih. Terus kalau dia bilang, oh Kevin ada orang muda yang ada DKC atau DKR itu kan branding. Jadi bagaimana kamu menunjukkan branding itu? Yaitu dengan cara minimal kalian buat apa? Promosinya kalian di IG-nya kalian. Karena berapa kali ada itu promosi pamfletnya saya lihat 2 kali masalah itu habis hilang. Nah, itu yang disayangkan. Sebenarnya kalau promosi ya ada lah. Di kurs lain juga banyak tuh promosinya. Mungkin kayak khusus teman jalan itu promosi sering tuh
walaupun hancurnya ya dan mulut-mulut tuh banyak. Itu aja dari saya, terima kasih. Anda dalam promosi yang jadi kurang cuan buat kalian. Oke, sekian dari kelompok jasa answer. Ini langsung ke dua track.